Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Jenny Sundari, dalam mata kuliah struktur data. Oke, untuk materi kali ini yang akan dibahas tentang QUI atau antrian di pertemuan 9. Oke. Nah, salah satu bentuk list yang ada di dalam struktur data ini salah satunya adalah antrian atau QUI. Nah, untuk QUI ini hanya diperbolehkan penghapusan dan pengisian di belakang, ya, atau di depan atau di kepala. Ya. Nah, untuk prinsip dari antrian ini adalah FIFO atau first in first out dan FCFS first come first serve. Jadi pertama masuk dan pertama keluar atau pertama datang pertama dilayani. Oke. Nah, ini bentuk dari deklarasi QUI. Contohnya di sini ada A, B, dan C. Ya, saat masuk di indeks ke 0 ada A, kemudian dikeluarkan lagi, maka yang dikeluarkan adalah A juga. Ya, sesuai dengan prinsip tadi yaitu first in, first out. Nah, kemudian yang menjadi head-nya itu akan berubah ke indeks berikutnya dan seterusnya. Oke, kita bisa lihat di sini meletakkan A, B, dan C, kemudian mengeluarkan yang pertama masuk A, sehingga yang dikeluarkan adalah A, yang berikutnya adalah B, yang dikeluarkan B, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa operasi QUI untuk pada pemrograman Python. Yang pertama adalah pick, isEmpty, size, and QUI, dan deQUI. Untuk pick ini sendiri adalah mendapatkan elemen pada posisi terakhir tanpa menghapus elemen tersebut. Untuk isEmpty, memeriksa apakah QUI dalam keadaan kosong. Size, mengembalikan jumlah item ke dalam list. Dan tidak memerlukan parameter, sehingga dia bisa mengembalikan suatu integer. Lalu ada enQUI, menambahkan item pada posisi paling belakang, dan deQUI menghapus item dari posisi paling depan. Nah, ini adalah kelima operasi pada QUI. Nah, untuk inisialisasi yang pertama, inisialisasi head, ya, kita membuat menentukan head-nya terlebih dahulu. Ya, untuk perintahnya adalah memanggil solve head-nya pada posisi node-nya sebagai head, di mana posisi head-nya itu berada pada posisi 0. Ya, kita bisa lihat di sini posisi 0 atau antrian pertama kali. Dan bisa dilihat ini akan dapat menampung sebanyak 8 node. Yang selanjutnya adalah fungsi isEmpty, memeriksa apakah antrian penuh atau tidak. Selanjutnya, menentukan head atau kepala adalah elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Artinya, head tersebut ada di node paling awal. Selanjutnya, pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang. Jadi, apabila ada penambahan antrian, itu akan menambahkan di antrian paling belakang atau data yang terakhir. Oke, untuk perintahnya, menentukan apakah posisi QUI dalam keadaan kosong atau tidak. Ya, di sini perintahnya adalah return self-save sama dengan 0 ketika antriannya bernilai 0 atau node-nya kosong. Nah, kalau misalnya self-save-nya bernilai sama dengan 0, berarti bisa dikatakan kalau antrian tersebut dalam kondisi kosong. Oke, selanjutnya fungsi pick memeriksa antrian untuk melihat apakah ada antrian kosong atau tidak. Ya, ini untuk perintahnya. If self is empty, akan melakukan picking from an empty stack, kemudian menambahkan kepada item selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi enQUI, menambahkan elemen ke dalam antrian dan selalu ditambahkan ke elemen paling belakang. Ya. Penambahan elemen juga menggerakkan variabel T
tail dengan cara menambahkan tail terlebih dahulu. Karena menambahkan itemnya di belakang, sehingga yang berubah adalah posisi tail atau tail bernilai tail plus 1. Ya, kita bisa lihat di sini head-nya ada di posisi 0 atau bernilai 4, tail-nya ada di posisi 3 atau bernilai 8, sehingga ketika ingin menambahkan atau menggunakan fungsi enqueue, perintahnya adalah 3 plus 1 atau ada di posisi ke-4. Ya. Untuk fungsi enqueue ini deklarasinya, not value memberikan nilai pada not, dengan perintahnya adalah not next sama dengan self head next atau menuju ke not berikutnya sesudah head. Ya, dengan perintahnya adalah size plus sama dengan 1 atau menuju ke antrian berikutnya dengan menambahkan not plus 1. Oke, selanjutnya adalah fungsi dequeue. Ini kebalikannya untuk menghapus elemen terdepan dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tail dengan 1. Jadi kebalikannya ya, kalau tadi enqueue itu menambahkan 1, sementara untuk dequeue itu adalah mengurangi tail dengan 1. Ya, jadi naik posisi head-nya yang tadi di awal, karena dihapus dari depan, maka tail-nya berkurang min 1. Oke, untuk perintahnya sama, dequeue from an empty stack, remove soft head text, yang di remove atau yang dihapus adalah bagian paling depan. Kemudian merubah posisi head-nya menjadi size min 1. Seperti itu. Oke. Nah, ini ilustrasi untuk fungsi dequeue. Head-nya di 0, 4. Ya, ketika dihapus posisi head-nya 4, maka tail-nya akan berubah menjadi 3 min 1 atau ada di posisi 2. Ya, dia akan pindah atau menggeser sebanyak 1 not. Oke, selanjutnya adalah fungsi size. Ini digunakan untuk mengetahui banyak elemen atau data yang ada pada list. Perintahnya adalah def get size of, return half size. Ini perintah untuk mengetahui berapa banyak elemen yang ada dalam list. Oke, sekian untuk penjelasan dari pertemuan 9. Dan untuk pertemuan 9 ini ada latihannya. Diketahui suatu antrian atau queue dengan maksimal 6, lakukan enqueue 4 elemen ke dalam antrian, silakan ditentukan posisi head dan tail. Kemudian sudah melakukan enqueue 4 elemen, melakukan dequeue 2 elemen, dan posisi terakhir itu bagaimana? Ya, bagaimana kondisi is empty-nya bisa ada dalam keadaan kosong. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.